Di sini saya akan tunjuk ya PJ-nya kan siapa? Aida dan siapa ini dua? Sopa. Aida dan Sopa ya. Aida dan Sopa saya. Nah ini kalau diklik ini dia bergerak nih. Bentar. Kalau saya klik dia bergerak. Yang lain. Ini bergerak-gerak ini masih atau dari fotonya langsung nih. Coba ya. Oh bisa di sini ya. Di sini Aida. Saya bikin co-host dan satunya Sopa. Sopa mana Sopa? Oh ini. Ini Sopa nih. Lolos ya. Sopa ya. Ya, nanti disiapkan breakout room-nya sesuai kelompok masing-masing. Kita ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok ya? Ya Pak, ada 5. Dibagi menjadi 5 breakout room. Sesi breakout nanti digunakan untuk diskusi dan responsi ya, sekaligus responsinya. Nanti setengah 10 kita masuk lagi untuk diskusi secara umum ya. Setengah 10 atau setengah 10 ya, lebih 10 menit lah ya, kira-kira begitu. Nanti sambil beri waktu untuk upload responsinya. Baik, mahasiswa sekalian, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, baik. Di sini ada 37 mahasiswa ya, memang kita ada 37. Ya, 37 ya. Ya, 37. Ya Pak. Dan hadir semua nih, alhamdulillah. Artinya kalau hadir kuliah itu berarti mahasiswa sehat, gitu ya. Kalau hadir berarti mahasiswanya sehat. Bukan hidup ya, hidup pasti hidup ya. Mau hadir kok nggak hidup gimana ya kan ya? Berarti masih hidup. Kalau ada di guyon-guyon di grup itu, kalau di grup itu mbok ya ini, mbok ya aktif gitu ya. Ada komen-komen lah gitu ya. Biar anggota grup yang lain di WA maksudnya di grup WA, grup WhatsApp, biar anggota grup yang lain tuh tahu kalau kamu komen itu berarti kamu masih hidup katanya. Kalau nggak pernah komen ya di grup WA, nanti jangan-jangan kamu udah meninggal katanya gitu ya. Nah, kalau hadir di kuliah berarti insya Allah sehat, jadi hidup dan selamat dan sehat gitu ya. Ya apalagi kalau dihidupkan kameranya berarti sehat beneran ya. Kalau sakit kan kelihatan nih ya. Di sini ada saya sapa-sapa tapi tidak detail ya, hanya saya sebut nama, respon aja responnya suara atau resen atau apalah gitu ya. Nah, ada Aida yang ada di pojok kiri deh. Kemudian Aziza, Nur Aziza, ada Markus. Ini posisinya mungkin saya dengan kalian beda, posisi ini ya, posisi apa fotonya, gambarnya. Ya, ini saya ambil dari yang sebelah kiri, pojok ke kiri, terus ke kanan ya. Jadi kalau nggak sama ya dimaklumi lah. Firda, ada Firda ya. Kita dengar. Nah, kalau pas materi boleh ditutup kamera. Nanti beberapa saya hidupkan lagi, kalian hidupkan juga gitu ya. Kalau saya stop share, kalian hidupkan lagi kameranya. Tuh. Oke, kita masuk ke materi. Jadi cakupan materi kita adalah menerangkan mengenai ya intinya ini sebaran normal multivariat. Kemudian distribusi sampling dari statistik, yaitu adalah rata-rata dan ragam. Kemudian ada ini jadi satu ini ya, ini jadi satu ini ya. Statistics of vektor rata-rata dan matriks ragam-ragam. Ini masih campur bahasa Inggris bahasa Indonesia. Harusnya kalau sampling distribution of statistics of mean vector and covariance matrix mestinya gitu ya. Kemudian ada hukum bilangan besar atau CLT.
Kemudian nanti juga akan ada bagaimana kita memeriksa data itu normal dan bagaimana kita kalau dihadapkan pada data yang tidak normal, kita menormalkan dengan cara transformasi. Nah, sebaran multivariat normal ya, itu tak dulu. Ya, merupakan bentuk umum dari sebaran distribusi normal univariat. Ingat bahwa konsep multivariat ya itu mencakup univariat. Jadi kalau suatu data itu menyebar set data masing-masing, jadi kita punya ya Y1, Y2, Y3 misalnya gitu ya. Ini datanya atau X1, X2, X3. Jadi kalau masing-masing univariat itu menyebar normal, belum tentu multivariatnya normal. Ya kalau masing-masing ini normal univariat namanya, belum tentu kesemuanya multivariat normal. Tapi kalau kesemuanya multivariat normal, jadi satu kesatuan ini multivariat normal, maka masing-masing ini adalah normal. Bisa dijamin masing-masing univariat normal. Karena multivariat normal akan jelas dibangun oleh univariat yang normal. Tapi univariat yang normal belum tentu membangun multivariat yang normal. Ya, jadi besar mencakup yang kecil, kecil belum tentu sama dengan yang besar, belum tentu, ya. Gitu. Jadi lebih ketat kalau distribusi normal multivariat. Nah, ini akan menjadi asumsi dari analisis lanjutan, diantaranya adalah ya PCA, kemudian analisis faktor, kemudian ya apa namanya itu diskriminan dan seterusnya ya, menjadi asumsi. Bagaimana juga normal univariat itu menjadi asumsi dari regresi misalnya gitu ya. Jadi harus memenuhi syarat univariat normal. Nah, kemudian sifat penting distribusi normal multivariat diantaranya adalah distribusi tersebut secara lengkap digambarkan melalui rata-rata dan varians, ya, varians covariance. Jadi rata-rata itu mu, vektor, varians adalah sigma, ya. Jadi digambarkan dari ini, dari parameternya. Nah, kalau kita mengambil dari data sampel berarti adalah kita akan gunakan yang namanya X bar dan di sini kita gunakan yang namanya S, ya. Ini adalah berupa vektor, ya, berupa vektor. Ini adalah berupa matriks, ya. Ini P kali 1, di sini adalah P kali P, ya, matriks P kali P. Saya lihat tadi tugasnya, ya, itu sekilas ya sudah cukup baik, bahkan ya yang soal menghitung total apa itu energi itu, ya, itu benar ini ya caranya. Kemudian plot bivariat dapat menunjukkan tren linier. Jadi karena ada unsur korelasi yang ada di matriks sigma. Jadi matriks sigma itu kan ada sigma 11, sigma 12 dan seterusnya kan, sigma 1p, sigma 21, sigma 22, sigma 2p dan seterusnya, sigma pp kan gini ya. Nah, ini ada unsur korelasi di sini. Ini covariance, ya. Yang ini akan bisa menunjukkan nilai korelasinya, ya, nilai korelasinya. Ini negatif, korelasinya akan negatif. Kalau positif, korelasinya juga akan positif. Jadi ini karena ada unsur korelasinya. Kalau apalagi ini bivariat, ya, bivariat ini adalah hanya dua saja di sini, ya. Kalau multivariat berarti lebih dari dua, ya, dua ke atas. Kalau hanya dua variabel Y1, Y2, ini disebut bivariat, ya. Kalau bivariat jelas ada korelasi, ada antara Y1 dan Y2 digambarkan dengan sigma 1, 2 itu, ya, gitu ya. Nah, fungsi linear dari variabel yang berdistribusi normal multivariat juga akan berdistribusi normal juga. Jadi fungsi linear atau kombinasi linear dari sebaran yang menyimpan distribusi normal multivariat juga akan menghasilkan distribusi normal,
baik univariat maupun multivariat. Kemudian dalil teori limit pusat dapat digunakan ketika datanya tidak normal, jadi menggunakan bilangan besar. Bilangan besar itu nanti bisa didekati dengan sebarangan normal. Menggunakan sampel di atas 1000 itu sudah bisa menggunakan dalil teori limit pusat. Nah, ada beberapa yang menyebutkan ya sampel 30 itu sudah banyak. Tapi belum tentu, tergantung dari kasusnya. Jadi kalau kasusnya umum homogen, ya umum dan homogen maksudnya, untuk kasus yang homogen maka data 30 udah cukup besar. Tapi kalau datanya heterogen itu yang ya jadi masalah. Ya, kalau data homogen itu misalnya adalah tingkat 2, tingkat 3 D3 misalnya, anak tingkat 3 D3. Itu D3 ada berapa kelas misalnya? Ada 4 kelas. Nah, diambil 30 udah cukup banyak itu. Ya, dianggap homogen. Tapi kalau udah ada D3, udah ada D4, udah ada tingkat 1, 2, 3, 4 udah mulai heterogen. Ya, 30 belum masuk. Apalagi kalau kemudian gabungan antar kampus misalnya. STIS, UI, UGM diambil 30 sampel itu sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali. Jadi bilang 30 itu kalau asumsinya adalah datanya homogen. Ya, tapi kalau datanya heterogen ya maka akan dilihat lagi ya cukup atau tidak. Ya, gitu. Jadi ada yang mengatakan 30 itu ya kalau itu adalah datanya homogen. Baik, kemudian ke fungsi densitas. Jadi kalau fungsi densitas secara normal ya univariat itu ya ini ya. Ini kan udah diapalin tuh bagi mereka yang berkecimpung di statistika ya. Seperakar 2pi sigma kuadrat atau seperakar 2pi sigma ya, sigmanya keluar. Dan eksponensial min ya setengah ini setengah kali x min mu per sigma kuadrat. Ini adalah densitas univariat. Univariat artinya satu-satu. Nah, kalau multivariat dia berupa matriks ya, berupa matriks n kali p. Ya, n kali p, atau kemudian karena n itu sebanyak observasi itu dianggap independen dan yang kita fokus adalah di variabel-variabelnya, bisa saja ini kemudian ditulis x itu adalah vektor dari x1, x2 sampai xp, artinya mewakili variabel-variabelnya. Ya, ini p kali 1 bisa juga. P kali 1, tapi sebenarnya ini adalah n kali 1, ini juga n kali 1, ini juga n kali 1. Ya, sehingga n kali p. Jadi matriks datanya n kali p, tapi kemudian dalam proses proses formulasinya itu bisa diringkas menjadi p kali 1. Jadi gitu ya, mewakili variabel-variabelnya. Ya. Nah, ini kalau n kali p atau p kali 1 itu menyebar normal multivariat ya dengan p variabel ya. Ini parameternya adalah mu vektor dan kemudian matriks ragam-ragamnya. Ya, kalau univariat ini bukan vektor ya. Ya, ini bukan vektor ini. Tapi adalah skalar ya, tapi kalau multivariat dia vektor dan ini adalah matriks. Kalau ini skalar semua ya, karena univariat. Nah, berarti ini ukurannya tergantung P itu, tergantung variabel itu ya. Kalau 10 berarti ya 10 kali 1, 10 kali 10 ya ragamnya. Nah, ini adalah fungsi densitasnya ya. Ini 2pi ini sama dengan 2pi akar ya. Ini juga akar, ini setengah nih akar pangkat p ya, sebanyak p variabel. Jadi karena ini satu variabel berarti ya setengah, pangkat setengah kan gitu ya. Jadi akar 2pi itu kan berarti 2pi pangkat setengah dan namanya akar. Karena satu variabel. Nah, karena banyak p, karena multivariat menggunakan p variabel berarti p per 2. Jadi kalau satu variabel p-nya 1, jadi setengah di akar gitu ya. Ini sigma menggantikan posisi ragam di sini, matriks ragam yang di sini adalah di determinannya, determinan akarnya, akar determinannya. Dan ini adalah eksponensial min setengah ya. Ini adalah menggantikan ini x min mu per sigma. Jadi x min mu per sigma karena ini kuadrat
ya. Kalau vektor matriksnya itu kuadrat, berarti X transpose ya, transpose dikalikan vektor. Di sini adalah inverse. Ya, ini per sigma, ini inverse. Ya, inverse. Oke. Nah, ini adalah fungsi densitasnya. Jadi sebenarnya mirip ini dan ini. Hanya saja ini adalah bekerja dengan vektor dan matriks. Kalau ini adalah dengan skalar. Kenapa skalar? Karena satu univariat. Kenapa vektor matriks? Karena satu kesatuan dari P variabel. Kalau ini satu variabel, karena ini P variabel. Ya, dengan X yang nilai X-nya itu dari min tak hingga sampai tak hingga, kemudian I itu 1 sampai P. Maka X ini adalah ini ya, variabel 1, variabel 2 sampai variabel P. Dan X itu merupakan vektor acak ya, merupakan vektor. Ini kalau apa? Sebarannya adalah univariat, maka kita tahu bahwa sebaran univariat normal itu membentuk seperti lonceng yang simetris kanan dan kirinya. Simetris di mana titik pusatnya adalah mu. Ini titik pusatnya nih, nilai harapannya ini adalah mu, nilai harapan dari X ya, X bar gitu ya, adalah mu. Kemudian ini ada mu plus minus 1 sigma, ada mu plus minus 2 sigma. Kalau plus minus 2 sigma itu luasan wilayahnya, luasan confidence intervalnya adalah sebesar 0,954. Tapi kalau hanya plus minus 1 sigma, luasannya itu 0,683. Artinya kalau data itu menyebar univariat normal, berarti kalau menggunakan interval mu plus minus 1 sigma, itu berarti 68% datanya, 68,3% datanya ada di interval ini, sedangkan 31,7%-nya ada di luar. Nah, kalau menggunakan plus minus 2 sigma, berarti 95% data itu berada di antara mu plus minus 2 sigma. Kalau mu plus minus 1,96 sigma, ini adalah peluangnya itu ada berapa ini? Adalah 95% atau 0,95. Ya, hanya saja karena ini 2, ini kan 1,96 nih, ya kan 5% alfanya, ya kan untuk kanan kiri. Nah karena ini 2, ada penaikan sedikit, nah, ini 0,954, itu lebih banyak, lebih melar sedikit, melarnya sedikit, ya. Ini 95,4% data itu ada di sini, ya. Jadi syarat dia mengikuti sebaran normal univariat kalau 95,4% datanya ada di sini. Ya, sedangkan sisanya boleh di luar gitu. Jadi kalau kita punya 100 data, maka 95-nya masuk interval dan 5-nya boleh nyebar kemana-mana, boleh ya. Jadi harus ada begitu, baru kita katakan oh dia menyebar univariat normal. Nah, bagaimana kalau dia adalah multivariat normal? Ya, multivariat normal di sini nanti dibahas bivariatnya, ya bivariatnya. Nah, kita ada yang namanya jarak kuadrat ya, jarak kuadrat ya, square distance. Ini adalah sebenarnya jarak kuadrat ya dalam normal univariat ini, yang komponen eksponensialnya itu adalah jarak kuadrat. Jarak ini kan x min mu kayak kemarin ya, jarak dari origin ya, originnya mu ya gitu ya. Kalau originnya dulu itu 0 ya, sekarang dari mu, jadi deviasi dari mu, simpangan dari mu ya gitu ya, simpangan dari mu yang kemudian ditimbang dengan sigma. Kita tahu kalau ini adalah berarti jarak Mahalanobis ya, karena ada jarak Euclid yang tidak ditimbang dengan mu. Ada mu-nya inilah ya. Ini kalau ini ditulis dalam bentuk begini, itu kan ini x min mu, sigma kuadrat min inverse ya gitu. Ini sama dengan ini ya, sama dengan ini. Gitu ya. Jadi ini adalah jarak kuadrat, jarak Mahalanobis tadi. Nah, dalam bentuk vektor dan matriks itu dikonversi seperti ini. Kalau ini adalah bukan vektor matriks, ini jadi vektor matriks. Jadi begini ya, vektor matriks ya. Ya, dan ini adalah jarak Mahalanobis. Jarak kalau ini menggunakan skalar, kalau ini menggunakan vektor matriks. Jadi deviasi dari mu ya, kemudian jarak kuadratnya ya kan menggunakan penimbang agam ya, diinverskan, itu adalah jarak Mahalanobis. Nah, kalau tidak ada sigmanya, jarak Euclid
Kalau jarak Euclid berarti penampang lingkaran. Kalau jarak Mahalanobis penampangnya elips, ya. Nah, kalau untuk bivariat, ya, bivariat artinya adalah dua variabel. Kalau multivariat itu banyak variabel, bivariat hanya dua. Dua itu masuk multivariat. Multivariat belum tentu bivariat. Jadi bivariat hanya dua saja, ya, dua. Jadi X1 fungsi dari bivariat, multivariat dengan variabel dua itu juga disebut bivariat. Maka ini akan menjadi ya bentuk seperti ini densitasnya. Di sini ada ya 2pi tadi ya 2pi akar ya kali kuadrat kan gitu, atau 2pi ini kuadrat 2pi pangkat 2/2 kan gitu ya. Jadi 2pi. Ini tadi determinannya tadi ya. Dan ini adalah apa tadi jarak Mahalanobis tadi. Ya akan bentuk seperti ini. Ternyata ini terdiri dari beberapa konsep jarak dan ada di sini korelasinya. Ini jarak untuk yang pertama, ini jarak untuk yang kedua, dan korelasi antara yang satu dan kedua. Ya. Ini bivariat. Nah, kalau dibuat penampang menjadi kontur bivariat. Ya, kalau kemudian korelasinya itu nol gitu ya. Relasinya nol, maka ya penampangnya adalah lingkaran. Ya, ini penampangnya menjadi lingkaran. Ya, penampangnya lingkaran. Ini asumsinya sigma 1,1 sama dengan sigma 2,2 ragam 1 sama dengan ragam 2. Ragam untuk data 1, ragam untuk data 2. Ya. Nah, ini frekuensinya, ya. Ini frekuensinya, ya, gitu. Nah, kalau dia bentuknya adalah dari kontur bivariat itu dibangun dari fungsi densitas di mana korelasinya tidak nol, jadi nekat berkorelasinya nol, ya dia membentuk apa tadi? Membentuk kontur apa? Kontur seperti ini, kontur lingkaran. Tapi kalau dia ada korelasi, ada isinya, ya makin tinggi korelasinya itu makin pipih, ya makin pipih. Jadi datanya itu membentuk terbentuk di penampang ini gitu ya. Karena dia korelasi, ada korelasi. Kalau ini bisa menyebar ya, nggak ada bentuk linearnya gitu ya. Jadi di sini terlihat bentuk linear itu ditentukan oleh korelasinya ya. Kalau korelasi 0,75 kan lumayan tinggi dia. Apalagi kalau korelasinya 0,9, nah itu akan semakin pipih, semakin mendekati garis lurus ya. Gitu. Kalau dipotong ini tumpengnya gitu ya, itu pipih dia, elipsnya. Tapi kalau korelasinya nol, dia seperti menyebar ya, tidak ada bentuk pola linear, tidak terbentuk di situ. Di sini pola linear atau tidaknya dilihat dari korelasinya. Makin tinggi korelasinya, makin membentuk pola linear dari penampangnya itu. Nah, kemudian kontur ini ya, kalau di apa namanya? Kalau dijelaskan di sini adalah cara lain untuk menggambarkan titik data yang berdistribusi normal multivariat atau bivariat. Ya, kalau ini dua variabel untuk bivariat normal. Kalau tiga bagaimana? Lu sulit membayangkannya ya. 3, 4 dan seterusnya itu lebih sulit lagi, lebih kompleks lagi. Ya, tetapi ya teknologi itu bisa dibuat ya, itu dengan kemajuan teknologi itu bisa dibuat itu. Ada 3 dimensi, ada 4 dimensi dan seterusnya ya. Itu semakin kesini semakin bisa dibuat. Ya, tapi nggak usah terlalu jauh mikir yang itu karena itu adalah teoritis ya, itu adalah yang penting kalian tahu saja. Oh iya gitu ya, tahu gitu ya, nggak sampai kemudian kalian diminta untuk membangun apa kontur gitu, enggak, tapi sekedar tahu gitu ya. Oke, nanti kalau kamu melanjutkan ke S1-nya atau ke S2-nya bisa diperdalam lagi. Nah, bentuk eksponensial dari sebaran multivariat normal atau bivariat normal kalau menggunakan dua variabel ya, itu dari bentuk eksponensial itu ya, dari fungsi densitasnya itu memperlihatkan apa? Persamaan elipsoid dalam ruang berubah berdimensi P. Ya, berdimensi P, kalau 2 berarti berdimensi 2, nah, kalau 3 berdimensi 3 dan seterusnya.
ya, dan ditulis dalam sebuah persamaan terhadap sebuah nilai konstanta positif C. Jadi C ini adalah sama dengan ini, ya, C itu sama dengan ini, ya. Bisa C, bisa tadi menggunakan delta, ya. Yang penting didefinisikan saja, ya. Kita tahu bahwa bentuk elipsnya itu tergantung dari nilai, ya, di eksponensial ini. Oke. Kemudian ya, kontur tadi itu adalah kontur densitas peluang itu, ya, digambarkan dari bentuk eksponensialnya, ini, ya, bentuk eksponensialnya, ya, ini yang menentukan konturnya tadi. Ini kalau ditulis dengan C kuadrat, C, ya, C kuadrat, ya, C kuadrat itu sama dengan ini. Ya, nanti C kuadrat itu adalah bisa dianggap sebagai jarak kuadrat, ya, karena jarak itu nanti di akar, karena jarak kuadrat akarnya hilang, ya. Nah, nanti itu kita, ya, dari sini, dari sigma ini kita bisa pecah menjadi eigenvalue dan eigenvektor, Ingat bahwa eigenvalue, ya, dari matriks sigma itu selalu positif, ya. Sigma dari matriks lambda atau eigenvalue dari matriks sigma itu akan selalu positif, dan setiap lambda i itu 1 sampai p, setiap eigenvalue akan punya pasangan eigenvektor. Setiap eigenvalue punya pasangan eigenvektor yang tidak boleh ditukar, kan gitu, ya, boleh ditukar. Ya, gitu. Jadi kenapa ini lambdanya positif? Karena dia matriks yang definit positif. Definit positif akan menghasilkan, ya, nilai dari nilai dari eigenvalue yang selalu positif. Itu, ya. Nah, elips itu kan elips itu kan ada yang namanya sumbu mayor, ada sumbu minor, ya. Ini sumbu mayor, ini sumbu minor. Nah, besar sumbu mayor dan sumbu minornya itu ditentukan dari lambda ini, ya, dari lambda ini. Ya, kalau dia adalah sumbu mayor, maka lambdanya adalah lambda yang besar, ya, akan membentuk sumbu mayor. Dan sumbu ini itu nilainya adalah plus minus C akar sigma EI. Ini adalah di sini, ini adalah C akar, kalau ini bivariat berarti lambda 1, ini adalah eigenvektor 1. Karena lambda 1 akan selalu lebih besar dari lambda 2, selalu lebih besar dari lambda sampai lambda P. Jadi lambda pertama itu yang kalau di R gitu, ya, kalian cari eigen value, ya, maksudnya eigen itu akan sudah otomatis dia akan membentuk, ya, bahwa lambda 1 selalu lebih besar dari lambda 2 dan seterusnya sampai lambda P. Jadi ini yang mayor, yang besar, yang panjang itu adalah C akar lambda 1 E1. E1 ini adalah eigenvektor miliknya lambda 1. Jadi kalau kemudian yang ini, yang pendek ini adalah C akar lambda 2, jadi E2, gitu, ya, eigenvektor 2. Ini eigenvektor 1, ini eigenvektor 2. C itu apa? C besar ini tadi, akar dari X min mu, sigma inverse X min mu. Ini C. Ini C-nya itu, ya. Ini adalah absis mayor, ini adalah absis minor, gitu, ya. Dipanjang setengah absis itu adalah ini. Absis mayor, panjang setengah absis minor. Jadi kalau itu kayak yang ini, dia adalah berarti sama dengan ini. Berarti ini adalah dua kalinya, 2 kali ini. Oke. Ya. Baik. Nah, kita ke ya,
bentuk dari matriks covariance sebaran normal multivariat itu tadi dia adalah simetris, dia definite positif, maka eigenvalue-nya adalah positif ya. Ini definite positif, eigenvalue-nya selain real juga positif. Dan eigenvektornya jelas saling bebas atau ortogonal. Eigenvektor 1 bebas dengan eigenvektor 2 gitu. Ya. Nah, gitu ya. Dan lambdanya positif tadi. Lambdanya positif. Oke. Nah, kalau lambda sigma kali eigenvektor itu sama dengan lambda kali eigenvektor ini dalam rangka mendapatkan penyelesaian eigenvektor kan begini. Maka kalau sigmanya itu di inverse, ini hanya lambdanya saja yang di seper, ya ini sama. Inilah keuntungan menggunakan eigenvektor atau dekomposisi spektralnya, gitu ya. Jadi kalau lambda itu kalau di dekomposisi itu adalah misalnya kalau ini pakai bivariat ya, bivariat itu adalah lambda 1 kemudian E1 adalah eigenvektor. Ini transpose ditambah lambda 2 sigma 2 E2 transpose. Ini kalau sigma bivariat 2 kali 2 ya 2 kali. Kalau sigmanya itu di inverse, ini 2 kali 2 juga. Ini yang berubahnya ini saja seperlambda 1, E1, transpose per lambda 2, E2, transpose gitu. Ya, hanya ini bedanya di sini saja. Ya, ini tidak inverse, ini inverse. Gitu. Kalau dibuat untuk umum, maka ini akan jadi sigma ya, matriks sigma ukuran P kali P itu adalah nanti menjadi sigma ini jumlah I 1 sampai P dari lambda P kali EI transpose. Ya, kalau kemudian sigmanya di inverse itu adalah sigma dari seperlambda I lambda I ini ya, lambda I EI ya I 1 sampai P. Nah gini, ini bedanya ya di situ ya. Dan lambda positif, selalu positif untuk matriks ragam dari sebaran normal multivariat. Kenapa? Karena positif definite positif. Ini contoh tadi kontur bivariat ya, kalau korelasinya 0 untuk penampang lingkaran, ini tadi tergantung dari tergantung dari plus minus 1 sigmanya tadi ya, kalau makin kecil ya, ini kan dibentuk dari sini tadi ya. Nah, ini kalau makin kecil berarti nanti penampangnya juga akan kecil. Ya, bivariat itu kan terbentuk dari 2 univariat ya, 2 univariat. Jadi kalau ini luasan ini, kemudian ada luasan satu lagi, kalau dibentuk plot itu nanti akan membentuk lingkaran gitu. Yang luasannya itu tergantung dari tadi besarnya plus minus 1 sigma atau plus minus 2 sigma atau berapa ya. Sementara kalau ini itu penampangnya adalah elips ya, penampang elips ya dengan korelasi 0,75. Kalau korelasinya makin kecil, maka dia akan makin menggembung ya, sampai kalau korelasinya 0 dia mendekati lingkaran ya. Tapi kalau korelasinya makin tinggi sampai 0,9, maka dia akan semakin pipih karena dia mendekati pola linier. Kalau ini kan pola linearnya nggak terbentuk nih. Ya, nggak ada pola linear. Ini pola linear. Nah, dia jadi penampang elips yang titik pusatnya adalah mu1 dan mu2. Oke. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat sebaran normal multivariat. Ya. Apakah pada masih di depan laptop? Coba kita lihat ya.
Oke, udah pada sarapan belum nih? Pada lemes, pada loyo, ya. Iya Pak, saya sarapannya si Aida puasa katanya, ya puasa. Cuma jadi yang lain bagaimana nih, ya? Halo Mario, kamu ada di mana? Mario Fatma? Apakah ada keterangan dia? Tidak ada, ya. Mario, oh ada dia. Oh ya, siap. Ada lagi yang Markus sudah kembali dari Sudah Pak. Muhammad Zainal. Oke, ke sifat-sifat sebaran normal multivariat. Nah, yang pertama adalah bahwa kombinasi linear dengan vektor konstanta itu sifatnya adalah seperti ini. Ini sifat yang pertama. Jika X itu menyebar normal multivariat P, ya maka kombinasi linearnya dengan vektor A, yang A ini adalah vektor konstanta, yang bukan peubah acak, gitu ya. X tanpa ubah acak, A-nya adalah konstanta, ya. A transpos X itu akan menjadi seperti ini, maka ini itu mengikuti sebaran normal multivariat A transpos mu, A transpos sigma A. Ya, jadi kalau A transpos X, ya, maka kita cari nilai harapan dari A transpos X itu adalah A transpos nilai harapan dari X, di mana A transpos nilai harapan dari mu adalah X adalah mu. Jadi ini A transpos mu. Sementara varian dari A transpos X itu adalah A transpos sigma A. Jadi ini sifat yang pertama. Maka kalau kemudian ya ada sebaran normal multivariat, ya ada 3 sebaran normal multivariat, ya X1, X2, X3, nanti ada kombinasi linearnya, maka membentuk kombinasi linear ini akan membentuk sebaran baru, yaitu normal multivariat juga, ya dengan nilai harapan yang berbeda dari yang sebelumnya. Karena ada ada pengalih dari vektor konstanta itu. Gitu ya. Oke. Contohnya ini misalnya. Contohnya kita punya P sebaran normal multivariat, ya. P variabel yang menyebar normal multivariat P dengan nilai harapan mu dan matriks kovariannya adalah sigma. Ya. Nah, misalkan ada suatu vektor A yang itu isinya 1, 0, 0 semua, gitu ya. Nah, kemudian kalau ini dikalikan dengan X, ya, A transpos X itu kan 1, 0, 0, 0 kali ini, itu kan berarti hanya X1 saja, yang lainnya kan 0, ya, karena dikalikan dengan 0. Maka AX itu menjadi X1 saja. Sehingga kemudian nilai harapan dari nilai harapan dari AX itu tinggal mu1. Sementara kovariannya juga 1, 0, 0, 0. Ya, kalau 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Misalnya kalau ada 4, 3 lah ya. Ada 3. Kemudian dikalikan dengan mu1, mu2, mu3. Ya, ini kan akan sama dengan mu1. Ya, jadi hanya menembak yang ini saja. Yang lainnya kan kali 0, ya. Sama dengan ke sigmanya juga akan ditembak yang sigma 11. Ya. Gitu. Ini kalau 1, 0, 0, 0, ya. Kalau 1, 1, 1, ya lain lagi ceritanya, ya. Kalau 1, 1, 1 berarti nanti akan mu1 tambah mu2 tambah mu3. Bagaimana kalau 2, 1, 0 misalnya? 2, 1, 0 A-nya. Ini kalau kali mu1, mu2, mu3 akan menjadi apa? Menjadi sebaran normal baru, itu adalah 2 mu1 ditambah mu2. Ya. Nih, jadi ini akan mengisi yang ini nanti. Ya. Akan mengisi yang ini nanti. Ya, di sini. Ragamnya dicari, ya. Ragamnya dicari dengan mengalihkan ini. 2, 1, 0 dikalikan dengan sigma 11, sigma 12, sigma 13, sigma 22, sigma 23.
1,33. Ini juga ada isinya semua. Dikalikan lagi 210 lagi. Nah, ini Anda cari, inilah ragamnya. Ini adalah ragam di mengisi yang ini. Ya, di sini. Jadi akan menjadi Dek ke Umi Dek. Iya, ya. Nanti ya. Di kuliah dulu ya. Ya. Oke. Ya, gitu. Jadi kalau dari sebaran multivariat normal itu dengan A hanya satu saja yang punya nilai, sedangkan lainnya itu 0, itu sama saja kita mencari distribusi marginal. Masih ingat enggak distribusi marginal di mana materi statistik matematiknya itu. Kemudian yang kedua, kalau tadi dikalikan dengan vektor, kalau ini dikalikan dengan matriks, ya akan menjadi ini. Akan menjadi normal baru dengan mengikuti baris dari matriks A. Ini matriks A-nya kan ukurannya Q kali P, gitu ya. Maka normal multivariat baru yang dia variabelnya sebanyak baris yang ada di matriks A. Ya. Nah, kalau dia itu vektor tadi itu akan menjadi univariat. Akan jadi univariat. Kenapa? Sebenarnya vektor itu sebenarnya adalah kalau ditranspos begini itu hanya satu saja, nanti akan menjadikan satu. Ya, kalaupun 2μ1 ditambah μ2 ini sebenarnya juga satu nilainya. Jadi kalau kombinasi linear dengan vektor ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan sebaran baru yang berupa univariat. Ini adalah univariat. Maka dikatakan distribusi marginal. Tapi beda ya, distribusi marginal itu hanya mengambil salah satunya gitu ya. Tapi kalau ini vektor ini bisa berbagai macam ragam nilainya, tetap juga akan membentuk univariat. Jadi dari multivariat bisa menjadi univariat kalau kita jadikan kombinasi linear dengan vektor. Tapi kalau kombinasi linearnya adalah dengan matriks A, akan membentuk sebaran normal multivariat baru ya dengan Q variabel. Dan nilai harapannya adalah A kali mu dan ragamnya adalah A sigma A transpos. Apabila ditambah dengan D misalnya ya, ditambah dengan D di mana D juga ini konstanta, ya bisa vektor atau matriks ya, maka kemudian akan menjadi normal tetap dengan P karena tidak dikalikan, ini tidak pengali, dan nilai harapannya adalah mu plus D dan ragamnya tetap sigma. Kenapa? Karena nilai harapan dari X plus D di mana D ini adalah konstanta itu akan sama dengan mu plus D. Sementara varian dari X plus D di mana D ini adalah konstanta, ini tetap akan jadi varian X. Akan sama dengan sigma gitu ya. Jadi mu plus D dan sigma ya. Oke. Kemudian contoh kombinasi linear dengan matriks. Ini ya, contoh misalnya kita punya X menyebut normal multivariat dengan tiga variabel, berarti X-nya itu adalah X1, X2 dan X3. Kan tiga ya. Nah, kemudian ya ada suatu matriks 1 min 1 0 1 min 1 0 0 1 1. Ya. Ini matriksnya A. Ya. Dimana ini matriks A-nya berarti 2 kali 3. Ini 2 kali 3 ini 3 kali 1. Ini X. Ya, dimana ini adalah AX. Maka nilai harapan barunya adalah ini, ya. Nah, kita kalikan ini dengan mu1, mu2, mu3 sama dengan ini. Jadi sebaran barunya adalah ini nanti. Sebaran barunya adalah AX itu akan menyebar normal dengan 2 karena ini menjadi 2 variabelnya menjadi 2. A-nya tadi 2 kali 3 tadi akan menjadi normal baru dengan 2 variabel di mana nilai harapannya adalah A kali mu. Ya, mu1, mu2 tadi kalau diketahui tinggal dikurangkan saja. Kemudian A sigma A transpos itu adalah ini. Ini nilainya ada di saat kita mendefinisikan ini. Saat kita mendefinisikan ini itu ada di sini, tinggal dijumlah. Jadi akan jadi sebaran baru, ya, yang awalnya adalah normal dengan 3 variabel
menjadi normal multivariat dengan 2 variabel. Ya, gitu ya. Jadi ini adalah sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, kalau partisinya dibentuk partisi itu maka sebenarnya tidak ada perubahan, ya, sebenarnya tidak perubahan. Jadi kalau X dipecah menjadi 2, di mana ini yang pertama Q kali 1, yang kedua P men Q kali 1, kalau ini dijumlah Q dan P men Q ini kan tetap sama dengan P kali 1. Sebenarnya ini ukurannya juga P kali 1, X-nya ini P kali 1, tapi dipecah jadi 2, dibelah, dipartisi jadi 2. Maka mu-nya juga nanti akan mengikuti saja ini, ya, belahannya, dan segmennya juga akan mengikuti. Ini adalah untuk yang mu1, ya, ini adalah untuk yang X1, ya, untuk data yang X1, ini adalah untuk data yang X2. Kemudian ini, ya, otomatis menunjukkan apa? Koragamnya, hubungan antara partisi 1 dan partisi 2. Ini otomatis, ya. Ya, gitu. Nah, kalau ini itu isinya 0, kalau semuanya ini 0, maka partisi ini saling independen. Partisi ini saling independen. Tapi kalau tidak 0, berarti ya tidak independen. Jadi salah satu kegunaan partisi ya begitu, ya. Apakah kelompok ini independen dengan kelompok yang lain? Itu dilihat saja. Kalau ini isinya itu 0, berarti independen. Nah, ini ya, partisi yang independen. Kalau apa? Kalau bentuk partisinya itu menghasilkan ini yang semuanya 0. Ya, ini 0. Itu berarti independen antara partisi 1 dan partisi 2 datanya. Tapi di dalam ini, ya, kita lihat saja ini, kalau ini adalah ukurannya sigma 11, ukurannya berapa misalnya? Q1 kali Q1, berarti ukurannya ini adalah Q1 kali Q1. Di sini adalah Q2 kali Q2. Nah, di dalamnya itu lihat lagi, misalnya yang ini Q1 kali Q1. Sigma bentuk koragamnya Q1 kali Q1. Ya, ini juga punya elemen-elemennya lagi. Sigma 11, sigma 12, sampai sigma Q sampai sigma apa? Ya, Q1, ini Q2 kan gitu ya. Ini sampai sigma Q, ya. Sigma 22. Sigma 12, sigma 21, sigma 22 dan seterusnya. Ya. Nah, lihat di sini. Kalau di sininya ini 0, ya berarti independen lagi antara variabel 1, variabel 2 dan seterusnya. Tapi kalau ini tidak 0, berarti ya tidak independen. Kalau semuanya 0, berarti ya apa ininya semuanya 0, berarti tidak memenuhi syarat multivariat kan. Multivariat itu kalau ada korelasi antar variabel. Oke. Kemudian kita fokus di bentuk eksponensialnya. Di bentuk eksponensial dari sebaran multivariat normal tadi ini, ya, ini adalah bentuk eksponensialnya, itu mengikuti Chi2P. Chi2P. Jadi bentuk eksponensial, khusus bentuk eksponensialnya itu mengikuti Chi2P. Ya. Sehingga peluang, ya, suatu data berada di dalam elips, di dalam bentuk elips, itu adalah 1 min alfa. Atau peluang dari X kuadrat jarak ini tadi kurang dari Chi2P itu sama dengan 1 min alfa. Chi2P alfa itu 1 min alfa. Nah, gitu ya. Sama dengan kita menulis gini kan, peluang dari suatu data itu berada di dalam di dalam Z alfa per 2, Z alfa per 2 ya. Gini, ya. Itu akan sama dengan apa? Sama dengan ini, kalau berarti peluang ada di sebelah kirinya. Jadi kali ini kan gini. Ini 0. Di sini adalah Z alfa per 2. Ya. Di sini adalah min Z alfa per 2 kan gitu. Jadi kalau kita ngambil yang di sini, kalau ini berarti kan semua ini juga termasuk. Maka ini jadi 97,5
97,5 kalau menggunakan alfa 5%, ya. Atau ini 1 min alfa per 2. Tapi kalau kemudian peluang dari min Z alfa per 2, X sampai Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa, gitu ya. Jadi kita ini kalau hanya intervalnya saja berarti 1 min alfa di sini. Ini kalau normal, ya, normal standar. Kalau bentuk bentuk eksponensial itu bukan normal standar, tapi adalah chi-square P. Chi-square dengan derajat P, banyaknya variabel. Oke, itu adalah yang penting diambil, yang penting diketahui, ya. Di antara beberapa sifat-sifat multivariat yang lain yang tentu kalau disampaikan akan sangat banyak, ya, tidak disampaikan semua. Oke, yang penting-penting saja. Kemudian kita masuk ke distribusi sampling dari rata-rata, ya, distribusi sampling dari rata-rata, bahwa kita bekerja dengan data sampel, ya, untuk mengestimasi populasi, kan begitu, ya. Kalau dalam kasus univariat, X bar itu mengikuti, ini univariat ya, 1 mengikuti normal mu dan ragamnya adalah sigma kuadrat per n. Itu, ya. Ini ada di statmat pembuktiannya. Jadi nilai harapan dari X bar sama dengan nilai harapan dari per n sigma xi. Kayak gitu. Ini adalah per n sigma dari nilai harapan xi, ya, ini misalnya per n sigma dari nilai harapan xi adalah mu. Ini adalah per n kali n mu sama dengan mu. Kan gitu, ini contoh. Contoh bahwa nilai harapan dari X bar itu mu. Kemudian variannya itu sigma kuadrat per n. Ya, karena varian dari X bar itu adalah sama dengan varian dari per n sigma xi. Ini adalah per n kuadrat sigma varian x, kan gitu. Karena ini independen antar n, maka sigma i1 sampai n ini langsung ke variannya. Ini adalah per n kuadrat kali n kali sigma kuadrat. Jadi ini adalah per n sigma kuadrat, kan gitu, ya. Per n sigma kuadrat. Ini kalau univariat. Nah, kalau multivariat ini menjadi vektor, ini menjadi matriks sigma. Ini per n tetap. Jadi distribusi sampling dari statistik atau dari data sampel, ya, yang kita hitung itu adalah minnya, min data sampel itu distribusi sampling ini mengikuti sebaran normal multivariat P dengan nilai harapan vektor mu dan ragamnya adalah matriks sigma per n. Ya, kenapa boleh per n? Boleh karena n ini adalah hanya jumlah observasi, ya. Tapi kalau ini matriks nggak boleh kamu per n, nggak boleh, ya. Yang matriks adalah yang sigma ini. Ini adalah sebaran rata-ratanya. Kemudian sebaran dari ragam, ini ya dicari sebaran dari ragam, ya. Kalau ini adalah univariat, maka sebaran dari n-1 s kuadrat itu adalah sigma kuadrat kali chi-square n-1. Artinya, ya, jadi n-1 s kuadrat itu mengikuti sebaran sigma kuadrat chi-square n dengan derajat bebas n-1. Bisa ditulis juga n-1 S kuadrat per sigma kuadrat ini mengikuti sebaran chi-square n-1. Kan begitu. Ya. Jadi ini yang kita ambil adalah S kuadratnya ini. Ini adalah dari data sampel tadi, ya. Nah, kalau berupa matriks ini tidak mudah. Kalau berupa matriks berarti adalah S. Ya, S itu ini mengikuti sebaran Wishart, yang sebaran yang cukup kompleks. Jadi kamu ketahui bahwa bahwa X bar itu mengikuti sebaran normal multivariat P. Ini vektor, ya, dengan mu dan ini sigma per n, ya. Ini sigma matriks sigma. Kemudian kalau S matriks ini adalah P kali 1 vektor, ini P kali P itu mengikuti sebaran Wishart. N-1 bukan sembarangan nih, sebaran Wishart itu, ya. Nah, enggak disampaikan di sini. Itu adalah S, ya, S
N-1 S, di mana ini adalah diketahui sigma. Nah, ini perlu dicek lagi nih, apalah sigmanya ini inverse atau bukan ya. Kalau mengikuti ini sih inverse nih ya. Tapi sekedar kalian dapatkan informasi bahwa S itu matriks ini menyebar V-sharp ya. Ada penyebaran V-sharp itu tidak disampaikan di sini karena panjang ceritanya ya, tidak disampaikan di sini. Jadi X bar mengikuti normal multivariat P dan S mengikuti sebaran V-sharp ya. Ya, nggak sampai ke teorinya. Kemudian kita lanjutkan ke CLT atau Central Limit Theorem. Ya, Central Limit Theorem, teorema limit pusat, Jadi kalau kita misalkan ada X1, X2 sampai Xn itu independen ya, independent observation. Jadi kalau ada X, X ini kan N kali P gitu ya. Ini kan X1, X11, X21 sampai Xn1, X12 sampai X1P, X22 sampai X2P, semuanya XNP gitu ya. Ini XN2 gitu ya. Yang independen itu mana? Yang independen itu antar baris itu independen. Antar baris independen. Tapi kalau antar kolom tidak independen. Kalau independen juga ya bukan multivariat namanya ya. Jadi ini dan ini itu adalah independen. Ya, nanti dulu, jangan masuk breakout room dulu ya. Jangan masuk ke breakout room belum ya. Nanti. Ya, jadi oke. Jadi gitu. Maka nilai harapan dari XI itu sama dengan mu. Jadi nilai harapan masing-masing ini itu sama dengan mu. Mu itu ukurannya P kali 1. Mu itu ukurannya P kali 1 itu mu1, mu2 sampai mu P ya. Nah, itu ya. Yang ini mewakili variabel-variabel ini. Jadi nilai harapan dari XI itu adalah mu. Ya. Ya. Nah, maka kemudian ya X bar atau rata-rata keseluruhan itu konvergen secara probability terhadap mu. Jadi kan bisa saja ini tidak mu beneran gitu kan. Ini independen. Jadi nilai harapan dari XI atau satu baris per baris ini itu sama dengan mu. Ya. Gitu ya. Nilai harapannya gitu ya. Nilai harapannya. Tapi X bar sendiri ya, X bar sendiri atau rata-rata jadi X bar itu apa? X bar itu adalah X bar 1, X bar 2 sampai X bar P. Ini adalah data sampel, rata-rata sampel gitu loh ya, rata-rata sampel. Kalau ini kan bicara nilai harapan ya. Nilai harapan itu kalau di distribusi sampling itu seluruh kemungkinan sampel. Ya. Tetapi kita tidak bekerja pada seluruh kemungkinan sampel, kita hanya bekerja pada satu set sampel saja. Yang satu set sampel itu menghasilkan satu nilai rata-rata, satu set nilai rata-rata, dan juga matriks seragam, gitu saja. Kita nggak akan dapatkan set-set yang lain, gitu. Ya, tapi kemudian di sini dibuktikan bahwa X bar dari data sampel kita itu konvergen, ya, secara probability kepada mu. Jadi jangan khawatir gitu maksudnya bahwa nilai rata-rata yang kita dapatkan ya itu akan konvergen terhadap mu. Kemudian S juga akan konvergen terhadap sigma. Jadi mu itu adalah parameter, sigma adalah parameter. Ini adalah dari data sampel. Ya. Nah, kemudian kalau tidak normal misalnya, tidak harus normal kan? Nah, kalau tidak harus normal, maka bagaimana sebarannya gitu ya, sebarannya. Kalau ini kan tadi konvergen secara probability. Nah, bagaimana sebarannya? Nah, sebarannya itu kalau besar N-nya itu besar, dikatakan di sini itu lebih besar dari banyaknya P, yang lebih besar sampai begini ya. Jadi besar itu N-nya, jadi ini yang besar. Ya, barisnya banyak gitu ya.
barisnya banyak ya. Kalau 30 saya kira itu tadi kalau datanya mungkin, tapi itu susah ya. Sementara 100 ya tergantung P-nya juga. P-nya banyak ya nggak cukup 100 ya. Jadi intinya adalah besar sekali nilainya ya, relatif sangat besar dibandingkan dengan P. Maka kita akan dapatkan dengan teorema sentral limit pusat itu bahwa akar N kali X min mu itu akan mendekati sebaran normal 0 sigma. Nah, kalau ini multivariat, kalau ini univariat itu standar normal. Jadi normal standar di X min mu ya, X min mu. Kalau ini standar apa nih? X bar ya, X bar min mu. Kalau univariat ya itu akan mengikuti apa? Mengikuti sebaran normal 0 dan kemudian sigma kuadrat kan gitu ya. Nah, kalau ini adalah X per min mu per sigma gitu ya, per n ini per n gitu ya, per n Kalau ini adalah X per min mu per akar n gitu ya, per akar n, ini akan menjadi normal 0, 1. Nah, ini normal standar namanya ini. Normal standar. Nah, kalau kita gunakan yang ini, ya kita ambil yang ini dan kita bentuk menjadi matriks, ya. Jadi n-nya kita masukkan ke sini, itu yang terjadi apa? Jadi kita X min mu per seperakar n itu akan mengikuti normal 0 sigma kuadrat gitu ya. Ini n-nya kita masukkan ke sini. Tapi jadi akar dia ya, karena ini kuadrat ini. Ini masih ini adalah milik ragam nih. Kalau masuk ke dalam jadi sigma, jadi hilang kuadratnya. Seperakar n. Nah, ini kan bisa ditulis juga akar n X min mu. Itu normal 0 sigma kuadrat kan gitu. Nah, kalau bentuk matriks maka ini jadi ini. Dan sigma kuadrat 0 tetap ya, sigma kuadrat akan jadi matriks sigma. Gitu. Jadi ini adalah teorema limit pusat. Teorema pusat mengatakan bahwa ya akar n dari X min mu akan mendekati sebaran normal multivariat P dengan nilai harapannya 0 dan matriks ragam-ragamnya adalah sigma. Ini teorema limit pusat. Jadi memusatkan di 0 gitu ya. Ini juga memusatkan di kalau sebarannya univariat ya juga nilai teorema limit pusat itu dipusatkan di 0. Jadi ditarik dia ke kurangnya dengan mu-nya. Ini kalau nilai harapan dari X bar min mu itu apa? Nilai harapan dari X bar min mu. Ini adalah mu min mu. Ini dengan 0. Jadi ini limit pusat ya. Dan ini kalau dengan catatan n-nya besar. N-nya besar. Kalau n-nya kecil nggak bisa. Ya. Jadi ini bisa saja tadi berasal dari sebaran-sebaran yang tidak harus normal gitu ya. Sebaran-sebaran tidak harus normal, tapi kontinu. Ya, apa eksponensial, apa yang lainnya ya. Ya, itu nanti sebaran dari akar n X bar min mu itu akan mengikuti sebaran normal. Ya, dengan dalil teorema limit pusat. Jadi masing-masing datanya tidak harus normal tadi ya. Karena kita menggunakan CLT. Nah, itu CLT. Dah. Kemudian distribusi limit dari kuadrat jarak. Kuadrat jarak itu yang diambil dari eksponensialnya. Eksponensial eksponensial fungsi densitas sebaran multivariat normal itu kan ini kan eksponensialnya ini eksponensialnya. Ya, ini eksponensialnya. Ini eksponensialnya. Nah, kalau X bar itu adalah mengikuti sebaran normal P mu seper n sigma, ini X bar. Ya, kalau X sendiri itu mengikuti ya ini P kali 1 ya, itu normal multivariat P sigma mu sigma. Kalau X bar ini ada X barnya, ada barnya itu berarti ininya seper n nanti. Ya. Nah, n kali bentuk eksponensialnya itu mengikuti sebaran
K² P. Ya. K² P. Jadi N kali ini. Nah, ini penting untuk nanti digunakan saat uji hipotesis. Ya, saat uji hipotesis. Jadi, ini yang menggunakan data sampel, ya, bahwa N eksperimen mu, di sini S menggunakan ragam data sampel, ya, itu akan mengikuti sebaran K² P, ya, untuk N min P itu yang besar, ya. Jadi ini N-nya yang besar. Ini masih terkait dengan CLT sebenarnya, masih terkait dengan CLT. Jadi dengan N yang besar kita akan dapatkan tadi apa? Bahwa X bar itu mengikuti sebaran normal mu, ya, per N sigma. Kemudian X bar min mu akar N di sini itu ini vektor matrik ya, ditulis ya. Itu akan mengikuti normal multivariat P, ini juga P. Ini adalah 0 dan ini adalah sigma. Nah, bentuk densitas dari multivariat normal, ya, eksponensialnya itu N X bar min mu S inverse X bar min mu, di sini ada transposnya, itu mengikuti sebaran K² P. Jadi ada tiga catatan penting di sini, ya. Oke, baik. Kemudian kita ngecek apakah suatu data itu mengikuti sebaran multivariat normal atau tidak. Yang jelas dia harus mengikuti sebaran univariatnya, univariat normal gitu maksudnya. Masing-masing univariatnya itu harus normal dulu, ya. Baru kemudian ngecek kesemuanya itu multivariat normal atau tidak. Tapi syaratnya masing-masing itu univariat itu mesti normal. Jadi multivariat normal dibangun dari univariat normal. Tapi univariat normal semuanya belum tentu menjadikan multivariat normal. Belum tentu. Tapi kalau dari multivariat normal jelas bawahnya itu univariat normal. Ya. Sebenarnya kalau petinju kelas berat, dia bisa bermain di kelas berat, bisa bermain juga di kelas ringan. Bisa. Boleh? Boleh nggak? Ya tergantung kalau memang boleh. Nah, barusan aja kan. Kapan kemarin itu ada bertinju itu mantan juara kelas berat dengan petinju yang sebenarnya bukan petinju tapi dia kelas menengah ya. Nah, kalau mau yang kelas menengahnya mau ya diketemukan kalau mau. Ada orang yang kelas menengah tapi ingin masuk di kelas berat. Ya kalau dia mau silakan saja ya, ketemu dengan orang-orang besar-besar di situ ya. Secara fisik kan kalah tapi bisa saja karena dia punya teknik yang bagus dia bisa mengalahkan yang kelas berat. Ya, tapi pada umumnya kelas berat itu bisa bermain di kelas berat, bisa bermain di kelas menengah atau kelas ringan. Tapi kelas ringan jangan sekali-kali main di kelas berat. Nah, bisa bonyok nanti ya. Itu ya. Tingkat 2, tingkat 3 kalian itu kan bisa mengikuti perkuliahan di tingkat 3 dan kalaupun kemudian masuk di perkuliahan tingkat 2 atau tingkat 1 itu lebih mudah. Tapi yang tingkat 2 sekarang kalau ikut langsung di materi kuliah tingkat 3 cukup berat sekali. Ya multivariat itu seperti itu, dia bisa ke bawah mencakup, tapi dari bawah belum tentu mencakup ke atas. Ya, makanya kita harus menguji ya masing-masing data itu univariat. Ya, gitu. Kepentingan kita mana sih penyakitnya yang menyebabkan tidak multivariat kan gitu ya. Kan gitu. Nah, ini cara untuk menguji sebaran univariat normal. Ini sampai jam berapa nih? Ya, kalau enggak ini masih ada waktu kah? Waduh, udah jam 9. Oh, udah kelewat saya ya. Wah, ternyata ini. Oke, saya kira karena kalian harus responsi, ya, responsi ini saya lanjutkan setelah responsi saja. Ya, saya lanjutkan setelah responsi. Jadi sekaligus juga kalian sekaligus juga berlatih ya. Maka kita ada tugas
ya, satu diambil di responsinya. Satu diambil di responsinya dari tiga soal yang dikerjakan. Silakan memilih di bukunya Johnson, yaitu di exercise halaman 200 ya, di edisi 4, edisi 6 itu, pilih satu soal tiap kelompok sebagai responsi. Satu soal untuk dikerjakan sebagai responsi ya. Nanti setelahnya saya akan melanjutkan materinya. Kemudian untuk tugas pekan ini adalah menambah 2 soal atau kemudian mengulangi lagi juga boleh. Intinya tugasnya itu 3 soal tiap kelompok itu 3 soal, 1 soal diambil sebagai diskusi responsi ini. Idealnya dipresentasikan idealnya. Tapi ternyata waktunya ya itu sudah lebih 12 menit ya. Baik, kalau gitu sekarang kita masuk ke break session saja ya. Silahkan masuk ke ruang masing-masing dan kita ketemu jam 9.40 lah ya. Oke, silahkan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum wabarakatuh. Oke. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi adalah bagian dari 3 soal, 1 dari 3 soal yang menjadi tugas kelompok. Harapannya bukan hanya masing-masing kelompok difokus 3 soal, nanti setelah dikompilasi itu menjadi bahan belajar semua gitu ya. 5 kelompok itu dapat, yang dikerjakan kelompok lain juga dipelajari ya gitu. Kemudian saya lanjutkan ya karena tadi belum selesai dan ini juga ada kaitan dengan oleh-oleh minggu depan, untuk sampai minggu depan saya lanjutkan materinya. Ya, kita sampai di sini ya, mengevaluasi sebaran normal multivariat. Ya, tadi dimulai dari mengecek sebaran univariat. Ya, Pak, boleh nggak kita mengecek langsung dari multivariat? Ya, boleh-boleh saja. Ya, tapi nanti ketika kita tidak didapatkan sebaran multivariat normal, itu barangkali ada masalah di beberapa data. Kita punya 10 data, mungkin ada di data yang keberapa ini yang bermasalah, kan diceknya satu-satu dia. Mana yang tidak normal nih, yang menyebabkan biangnya gitu ya. Kalaupun sudah normal semua tapi tidak normal multivariat, barangkali karena ada kurang apa ya, korelasi yang kurang kuat gitu ya, dan mungkin masih perlu ada di transformasi juga bisa. Oke, baik. Jadi bagaimana cara mengecek sebaran normal univariat ya? Kita lakukan yang namanya ordering data. Data diorder dulu dari yang kecil sampai yang besar. Ini univariat ya, univariat. Jadi diorder dulu, diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Ini adalah diurutkan. Setelah itu apa? Setelah diurutkan kita membuat kolom baru, ya, kolom baru, ya, di mana kita menghitung ini, ya, menghitung bahwa setiap data urutan tadi ini, J kan urutan ya, data ke 1 ya, itu adalah nanti 1 dikurang setengah per N. Ya, data kedua 2 kurang setengah per N sampai data ke N nanti ya. Urutan dibikin kolom lah. Kemudian dihitung yang namanya adalah ya ini tadi ya, J min setengah per N itu adalah nilai peluang ya, ini nilai peluangnya. Nilai peluang ini J min setengah per N ini adalah nilai peluangnya, dibuat kolom baru gitu ya. Jadi ada data disusun urut, setelah itu dibuat nilai peluangnya. Dan kemudian kita lakukan yang namanya adalah plot. Jadi diplot antara nilai peluang dan datanya. Ini nilai peluang dan datanya ini diplot. Kita plot antara ini dan nilai yang sudah diurutkan tadi diplot. Kalau plotnya itu nanti membentuk garis lurus, maka dinamakan univariat normal. Ya, jadi data diplot, data diurutkan dari yang kecil sampai yang terbesar, kemudian kita buat level probability-nya di J min setengah per N, ini level probability-nya ya, ini juga terkait dengan ini ya, min 1
J ini 1 dikurang setengah dibagi N-nya berapa? 10, ketemu 0,05. Nanti yang ke J-nya ke 10 dikurang setengah, kan 0,95 dibagi 10, berapa? J itu 10 dikurang setengah berapa? 9,5 bagi 10, 0,95. Ya, ini adalah level probability-nya, peluangnya. Ini kan nilai peluangnya. Nah, kemudian kita cari di sini adalah nilai peluang ini itu ada di titik mana gitu. Jadi ada di titik mana, ini adalah titik sesuai dengan nilai peluang itu. Jadi peluang dari apa ini? Oh, ini ada ya. Z min Q ya, Z min Q. Peluang dari Z min Q, Z kurang dari Q, ya Q-nya ini, Q-nya. Itu adalah sama dengan tadi J min setengah per N. Ya ini. Ya, jadi Q-nya ini yang ya, Q-nya ini titiknya ya. Ini adalah Q-nya, titiknya itu. Dan titiknya ini antara Q itu antara minta hingga sampai tak hingga dia nilainya. Ini minta hingga sampai tak hingga. Kalau peluangnya itu ya antara 0 sampai 1. Jadi ini bersesuaian dengan peluang ini. Ya, dan itu adalah normal standar. Normal standar ini Z ya. Setelah dapat semua, ya ini kan kelihatan 1,645 ya, 0,95 itu Q-nya adalah 1,645. Artinya peluang dari data itu ya berada kurang dari 1,645 untuk Z-nya normal itu sama dengan 0,95 ya, gitu. 0,645 ya. Nah, jadi kalau 10, kalau 100 ya dibagi lagi 100. Ya, ini nanti akan jadi J1 dikurang setengah per 100. Jadi nanti juga akan sama level probability-nya, Q-nya juga akan dicari. Ini DR ada ini, DR ada caranya ini. Saya lupa jadinya ya. Ini cara mencari ini ada ini, ya, ada di eksplorasi ya. QZ kalau nggak salah ya, QZ nanti di function QZ atau apa nanti. Coba cari, itu nanti akan. Kinom ya, oh ya kinom ya, lupa saya itu kinom ya. Kinom dari ini nanti akan muncul nilainya ini. Jadi ini bisa otomatis dibuat nanti ya. Nah, setelah itu di plot. Nah, antara plot ini dan ini nanti itu kok membentuk garis lurus, maka dia adalah normal univariat. Ini dicoba untuk masing-masing variabel. Ya, kalau punya 5 variabel ya 5 kali plot ya, 5 kali plot. Nah, kalau kita hanya melihat plotnya tentu akan ada perbedaan pendapat ya. Ini garis lurus, oh ini belum, ini ya. Yang lain mengatakan garis lurus, yang lain mengatakan belum, maka salah satu caranya adalah supaya kita yakin ya diuji. Yang diuji apa? Korelasinya. Korelasi ini kan garis lurus kan korelasi ya. Korelasi antara nilai Q dan X yang sudah diurutkan, ya. Gitu. Nah, kemudian ya bagaimana cara mencari? Cari korelasinya ya. Korelasi gampangannya adalah korelasi antara kolom ini dan kolom ini gitu. Korelasikan aja. Kalau di A pakai core ya, core antara X sudah diurutkan dan Q-nya ya, Q-nya dari sini tadi. Nah, ini nilainya berapa ini ya? Nah, kalau kemudian dia dibandingkan dengan level korelasi tabel korelasinya ya, dia kok lebih besar nilai RQ-nya, maka dia signifikan atau dia tuh membentuk garis lurus. Tapi kalau dia kurang dari nilai ini, maka dia tidak dianggap mengikuti garis lurus. Misalnya ketika N-nya 10, ya, kita gunakan level signifikansinya 5%. Berarti harus lebih besar dari ini nilai R-nya tadi, nilai korelasi ini harus lebih besar dari 0,91. Kalau kurang dari 0,912, maka dia tidak normal multivariat. Tidak normal univariat. Gitu. Ini adalah untuk mengujinya. Jadi diuji. Kalau pakai ini kan pandangan mata itu bisa berbeda. Kalau pakai uji jelas, ya. Kalau pakai alfa 0,5. Kalau pakai alfa 0,1 lebih ketat lagi. Ya. Lebih ketat lagi. Gitu. Ya. Gitu.
Baik, kemudian tadi adalah univariat normal. Nah, sekarang kalau multivariat normal, dicontoh di sini adalah bivariat. Maka tidak lagi menggunakan standar normal yang ini. Ya, tidak lagi menggunakan standar normal yang ini. Ya, tapi menggunakan chi-square jadinya. Gimana caranya? Nah, caranya adalah ini misalnya data ini X1, X2, X3. Ya kan? Kita disuruh ngecek apakah dengan apakah 50% berada di dalam elips. Apakah 50%-nya dari data itu berada di dalam elips, berarti kita menggunakan apa? Menggunakan alfanya 0,5. Nah, kalau alfanya 0,05 berarti apakah 95% datanya berada di elips, berarti K2 0,05. Ya, kalau kita menggunakan alfanya 5%. Jadi apakah datanya ada di 95% datanya ada di dalam elip gitu. Kalau mengatakan ini 95%. Ya. Artinya yang 5% di luar elip. Nah, gitu ya. Kalau pakai 5%. Ya, kalau ini 50% nih gede banget nih ya. Ya, jadi 50% jadi 50% data yang ada di dalam situ. Ya. Gitu ya. Jadi kalau kita punya 60% data ada di dalam elip udah masuk, udah memenuhi. Tapi kalau 95% tadi syaratnya kan belum masuk, kita butuh 95%, baru 60%. Belum ya. Itu. Ini contoh nih. Ada 3 data nih, X1, X2 dan X3 ya. Status sales, profit, aset gitu ya. Ini adalah observasinya. Ya. Nah, kita diminta untuk mengecek dia apakah bivariat. Bivariat berarti kan dua ya, dua variabel ya. Nah, misalnya kita ambil 2 variabel di sini. Ya. Namanya bivariat itu 2, tapi kalau multivariat itu bisa langsung 3-3-nya. Ya, kalau bivariat berarti 2-2, maka di sini diambil 2-2 di sini. 2 pasang nanti. Kita ambil sepasang dulu misalnya di sini ya. Ini berarti sepasang. X barnya ukurannya ya 2x1, S-nya ukurannya ya 2x2 gitu ya. Nah, kita cari chi-square tabelnya itu 1,96 chi-square tabelnya. Cari di chi-square tabelnya. Ini kalau di R itu Kici kalau nggak salah ya. Nanti cari sendiri tuh. Saya lupa ini fungsinya gitu ya. Tadi kinom itu normal standar. Kalau nanti kali ini kalau nggak salah Kici kalau nggak salah ini ya. Jarang saya pakai ya, jadi lupa gitu ya. Nanti kalian cari. Jadi mahasiswa itu kasih pancingan aja, nanti jalan sendiri ya. Mahasiswa itu sudah disuapi, cari sendiri ya. Jadi kalau dosen pernah, tapi ya kadang-kadang itu ya karena lama nggak dipakai ya bisa lupa lagi. Tapi nanti kalau dicari bisa lagi kan gitu ya. Jadi yang penting adalah paham. Yang penting paham. Tapi dalam hal kalian mengerjakan soal ya saatnya untuk bisa gitu. Jadi nanti dicari nih fungsinya ya. Ini cari nih ya. Dapatlah 1,39. Nah, kita cari nih D kuadrat. Ya, D kuadrat itu apa? D kuadrat adalah jarak apa itu namanya? Jarak kuadrat ya yang diambil dari eksponensial bivariatnya ini. X1 min mu, X2 min mu 2 kan ini ya. Ini kan mu diwakili oleh X bar dan ini adalah S di inverse, ini adalah X min mu. Kalau ini ditranspos ini ya. Nah, kemudian dikalikan semua. Nah, misalnya kita ambil data ini, masukkan data ini ke sini, mengganti X1, X2, dapatlah D kuadrat 4,34. Nah, begitu dilihat D kuadratnya lebih besar dibandingkan chi-square tabel, maka ini data ini tidak masuk di dalam elip. Tidak masuk di dalam elip. Karena tidak masuk di dalam elip ya berarti tidak berarti di luar elip kan gitu ya, direject ya, direject. Nah, itu kemudian di 1,269 mana yang ini yang diambil ya. Ini yang data pertama nih diambil, kan gitu dicek ya. Nah, ini kemudian itu data pertama, data kedua diambil lagi. Oh, data ini ada di luar. Data ini ada di luar. Data ini ada di dalam, data ini ada di luar, ini di dalam. Nanti kalau 50% ada di dalam berarti masuk. 50% ada di dalam berarti masuk. 50%
hanya 3 dari 10 yang masuk masuk kurang dari chi-square tabel, maka reject. Nah, itulah reject ya, ditolak ya. Nah, itu adalah menguji secara bivariat. Bagaimana kemudian secara plotnya? Plotnya pakai chi-square plot. Yaitu dihitung D kuadratnya, yaitu D kuadrat ini kan chi-square nih. Chi-square P ini D kuadrat. Hitung D kuadrat. Setelah dapat D kuadrat untuk masing-masing ini kan bisa dihitung nih. Masing-masing ini D kuadratnya dapat ya. Di sini kalau gitu dibikin kolom baru nih. Kolom D kuadrat. Di apa ini? Bukan DC kuadrat. Ini dihitung nih. Berapa. Udah dapatlah semuanya ya. Setelah dapat D-nya, ya yang diurutkan adalah D-nya. Yang diurutkan adalah D-nya. Setelah dapat ini, kemudian ini diurutkan. Ini di order namanya, diurutkan. Kalau yang tadi Nifarat, yang diurutkan langsung datanya. Kalau ini yang diurutkan adalah D kuadratnya diurutkan. Sudah diurutkan, nah baru kemudian ini kan D kuadrat diurutkan nih. Ya, diurutkan dari kecil sampai terbesar. Kemudian dihitung kuantilnya, ini level probability-nya. Level probability-nya ya. Dan itu kemudian dicari nilai titiknya yang berdasarkan level probability-nya itu nilai Q-nya. Tapi chi-square. Ya, ini chi-square ini ya, chi-square. Kalau tadi normal standar sekarang chi-square. Ya, chi-square. Jadi chi-square kan gini ya, gitu ya. Ya, jadi peluang dari apa ini? Ini bahwa nilainya itu kurang dari Q, ya. Nilainya kurang dari Q ya. Jadi mencari titik Q-nya ini di sini, ya, di sini. Cari titik Q masing-masing. Berdasarkan level probability-nya. Kali ini misalnya di sini 0,05, di sini berarti 9. Kalau ini bisa bergeser terus ya sampai kecil-kecil ya. Jadi di sini akan dapat apa? J-nya itu tadi urut DJ-nya yang tadi diurutkan ya, udah diurutkan di order. Setelah itu dapat dicari chi-square-nya berdasarkan level probability-nya. Ini juga dibikin kolom ini juga sebenarnya nih ya, kolom ini juga, kolom di tengah sini supaya dapat menghitung nilai Q-nya. Udah dapat ini, kemudian diplot. Nah, kalau plot ini membentuk garis lurus, maka dia multivariate normal. Jadi kalian bisa ini lakukan manual nih, bisa nih ya, bisa lakukan manual. Ya. Nah, kalaupun ada function DR yang otomatis, kalian cari juga. Saya juga lupa itu ya. Kalian cari nanti function otomatis ya. Kalau di Minitab itu ya Minitab yaitu, tapi kita nggak pakai Minitab ya, ini pakai R gitu ya. Tapi bisa dibuat fungsinya ya dengan logika tadi, dengan logika tadi ya. Nah ini udah selesai. Dan caranya kalau nanti ini tetap juga ada perbedaan pendapat, nanti tetap diuji korelasi. Tetap bagaimana cara uji korelasi? Sama dengan ini persis, sama dengan ini ya. Jadi menguji korelasi hubungan antara D yang diurutkan, jarak kuadrat yang diurutkan dengan titik. Kemarin itu kalau nggak salah. Ya nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti salah dong. Kalau nggak salah berarti benar ya. Widya. Suaranya Widya. Ya, sudah habis ini. Tinggal 2 menit lagi. Ini adalah cara mendeteksi outlier. Jadi cara mendeteksi outlier kalau datanya adalah multivariate normal itu dicari dengan D. Ya, gini, make dot plot, bikin dot plotnya, ya. Kemudian bikin scatter plot. Kalau dia jauh dari pasangannya berarti dibikin scatter plot ya. Kalau dia jauh dari kelompok datanya ya outlier kan gitu, ya kan, ya. Nah, kemudian atau hitung standardis nilai standarisasinya Z-nya. Kalau Z-nya paling jauh di outlier.
Nah, kalau dia multivariat normal, hitung square statistical distance D kuadratnya. Kalau D kuadratnya paling jauh di sini tadi, ya D kuadratnya paling jauh, dia kemungkinan ini outliers gitu. Ya, kayak gini berarti kemungkinan dia outliers gitu ya. Gitu. Jadi itu cara mendeteksi outlier. Kalau univariat adalah dihitung Z, nilai Z-nya standar normalnya, standar bakunya, standar bakunya, ya enggak? Standar baku apa? Kalau standar deviasi itu apa namanya? Standar deviasi, simpangan baku. Oh ya, ini berarti standar bakunya. Kemudian kalau multivariat normal dihitung D kuadratnya. Jadi yang paling jauh itu outlier. Itu ya. Kemudian bagaimana kalau datanya itu tidak normal atau tidak normal multivariat? Bisa ditransformasi, pilihannya menggunakan akar Y. Ya, datanya diakarkan, ya, diakarkan atau menggunakan logitnya. Kalau data itu berupa proporsi, bisa dihitung logitnya. Ya. Nah, kalau ini jarang dipakai nih, ya. Atau kemudian menggunakan box Cox. Jadi ditransformasi box Cox. Ini transformasi box Cox itu datanya dikalikan dengan dipangkatkan dengan suatu lambda, di mana lambda ini ada caranya menghitung lambda optimum. Jadi kalau di software akan muncul lambda optimumnya berapa, atau bahkan muncul hasil box Cox-nya. Ya, selain transformasi box Cox ada juga transformasi Johnson, ya. Ada juga transformasi yang lain, banyak di antara transformasi lain. Tujuannya adalah supaya datanya menjadi normal. Jadi kalau data aslinya itu seperti ini, plotnya, plot key plotnya ini, key plotnya, sorry ini ya. Ini adalah key plot. Kalau key plotnya, ya ini univariat ya, itu tidak normal begini. Nah, setelah ditransformasi, ya ini dihitung lagi key plotnya, ya. Ini jadi normal. Ya, inilah ketika data ditransformasi bisa menjadi normal. Transformasinya banyak pilihannya, diantaranya box Cox atau transformasi Johnson, ya, dan sebagainya. Itu banyak sekali itu transformasi. Silakan dieksplorasi. Tujuannya adalah agar data kita menjadi normal. Sebagai kata penutup, ini ahli statistik ya, ahli modeling statistik box. Ini kan box Cox. Ini boxnya salah satunya box ini ya orangnya. Jadi seluruh model itu salah, kata dia. Seluruh model itu salah karena kita statistik itu bekerja dengan mencari bagaimana supaya salahnya paling kecil. Tetapi karena semua salah itu bukan berarti kalau semua salah itu bukan berarti tidak bisa digunakan. Di antaranya itu bisa bermanfaat. Ya, kalau semua salah tapi cari yang paling kecil kesalahannya, kan begitu ya. Yang paling kecil kesalahannya itu bisa menjadi informasi, jadi bermanfaat. Statistika itu begitu. Ya, dia bekerja dengan sesuatu yang tidak menentu, error dan sebagainya, itu wilayahnya. Tapi bagaimana mendapatkan model yang memperkecil error, itu kan itu, sehingga bisa bermanfaat ya. Sehingga terakhir adalah untuk oleh-oleh minggu depan, silakan dikerjakan masing-masing kelompok 3 soal. Termasuk juga tadi yang diresponsi tadi itu bisa diambil juga, sehingga nambah 2 lagi kalau tadi benar. Kalau bisa dikoreksi lagi silahkan di buku Johnson. Dan yang kalian dapatkan data di masing-masing kelompok kan punya data itu, lakukan pengecekan distribusi normal multivariat. Kemudian lakukan transformasi jika diperlukan, sehingga kalau misalnya tidak normal menjadi normal, tidak normal multivariat menjadi normal multivariat kalau diperlukan. Kalau nggak diperlukan langsung jadi ya, bagus. Jadi ini adalah olah-olah minggu depan ya. Sudah main-main datanya di otak-atik ya. Otak-atik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Sayanya hanya kelebihan 4 menit ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bentar, ini karena hari Senin ya, jadi saya waktunya udah diambil pagi itu untuk apel gitu ya. Sehingga kita baru mulai itu minimal jam 7.45 ya, kalau 7.50 atau jam 8 gitu. Sehingga waktunya terambil untuk apel. Apel itu wajib bagi pegawai ya.
Sehingga ya nggak apa-apa, lebih-lebih dikit gitu ya. Terusnya selesainya ya. Oke. Jaga kesehatan ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.